mulai sekarang bagi kita pencinta sepak bola, penggemar sepak bola, dan bahkan anak benua bernama bumi ini serah perlulah ojo dibanding. Iya. Jadi gimana Mas? Akhirnya Argentina juara setelah sekian lama. Yang menunggu ya. Gila sih, tadi malam itu apa ya? Enggak, sebenarnya udah dikira sih ya Argentina itu bakal juara. Semua sebenarnya udah ngira kan. Cuman setelah ke balik 2-2 itu loh. Gagal lagi, terus gagal lagi. Tapi justru indah sekali jadi final semalam itu, jadi indah sekali ketika Prancis bisa menyamakan jadi 2-2, extra time saling balas 1-1. Itu sesuatu itu tegang sekali. Karena kalau misalnya cuman Argentina 2-0 sampai akhir, aneh kurang berkesan ya final juaranya Messi ya. Iya. Ini kan jadinya menunjukkan bahwa sebuah capaian besar untuk menjadi legend, untuk menjadi hero itu tidak mudah, harus menempuh sebuah jalan yang berliku. Bagaimana sebelum ini Messi seringkali disindir, Messi seringkali dikritik, dia memang hebat di klub di Barcelona, tapi tidak memberi banyak arti di masa Argentina. Tapi dalam waktu 2 tahun terakhir dan bahkan di masa senjanya, Messi menunjukkan kualitas dia yang sesungguhnya, menjadi juara Copa America, kemudian disusul menjadi juara Copa America sekitar tahun berapa ya? 2 tahun lalu? 2 tahun lalu, tahun 2020 atau 2001. Tapi malah aneh kalau gitu, aku baru nyadar kenapa kok biasanya kan pemain hebat itu atau pemain dunia Maradona siapa itu kan pada masa usia prime-nya kan antara 25 sampai 30. Tapi Messi itu malah di atas 30, baru saya 35 ya, 34 kan. Apa ya? Jadi kan jalan setiap orang, jalan setiap pemain itu kan berbeda-beda, pasti berbeda-beda, yang harus ditempuh berbeda-beda. Ada satu pemain yang moncer di timnas tapi babuk di klub. Kasus Messi moncer di klub tapi babuk di timnas. Tapi Messi menunjukkan kualitas dirinya bahwa memang dia layak menjadi pemain terbaik dunia, dia layak menjadi seorang legend. Dengan apa? Dengan tidak berputus asa. Iya. Perjalanan sekian panjang untuk meraih apa yang diimpikan dan membuktikan pada para kritikusnya, dia tempuh sampai pada usia senja bagi seorang pesepak bola 35. Tapi ternyata masih bisa. Ini sebuah nilai yang bisa dipetik. Jadi orang itu kalau mau bersungguh-sungguh berupaya, mempunyai visi, mau bekerja keras, suatu saat dia pasti akan memetik, akan gol itu akan dicapai meskipun sudah di usia. Karena itu ya, dia tuh nggak pernah tahu apa masa istilahnya masa sukses kita itu kapan ya, maksudnya ada orang yang sukses 20 tahun udah sukses, ada orang yang baru umur 30. Jadi emang bukan ini yang lebih baik, ini memang itu jalannya sendiri-sendiri. Betul. Jadi kurva hidup manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang begini, terus ada yang landai begini, ada yang begini terus landai terus turun. Dan ada yang, jadi kurva hidup manusia itu macam-macam. Substansinya pada akhirnya adalah bukan tujuan, bukan goal yang ingin dicapai, tapi substansinya adalah bagaimana dia melalui proses itu. Kalau dia mau melalui proses itu dengan tekun, dengan kerja keras, dengan visi, dengan tekad, dengan attitude yang baik, gitu. Itu pada akhirnya tetap akan menjadi nilai yang dirujuk, yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Berarti Messi memang bukan apa ya, bukan hebat di skill di lapangnya doang, dia tapi di luar lapangannya menurut saya gimana ya? Barangkali justru inilah perbedaan antara
Messi dengan Ronaldo dalam banyak case, apalagi akhir-akhir ini. Kira-kira ini sih. Apalagi akhir-akhir ini pasca Ronaldo Menurun banget. masuk MU. masuk MU. Itu kan jadi sama-sama ya sebenarnya. Messi kan juga ke PSG, kan juga tidak terlalu moncer amat kan di PSG karena ada Mbappe, ada Neymar dan sebagainya. Usianya juga jauh lebih muda. Tapi terlihat sekali perbedaan dalam menyikapi situasi. Mereka sama-sama tidak moncer di klubnya, tapi dalam menyikapi situasi itu sangat berbeda. Gitu kan, Ronaldo terlihat emosional, Ronaldo terlihat dalam titik-titik tertentu cenderung egois, bahkan meninggalkan teman sebelum pertandingan selesai. Ya, MU pernah. Ya, itu lah di waktu BMU kan juga. Ya. Tapi Messi beda kan, dia melalui semua itu dengan dia tetap sebagai dirinya, tenang, tidak banyak bicara dan seterusnya. Ini kan akhirnya juga menunjukkan kapasitas karakter kepribadian itu gitu. Nah, pada akhirnya kayaknya setelah ini perdebatan siapa yang terbaik antara Ronaldo dan Messi selesai. Udah nggak boleh. Lah dulu kan mungkin sempat ini ya, zaman Ronaldo menang Euro, Messi kan belum menang Copa. Itu masih bisa, walaupun Messi menang Ballon d'Or lebih banyak, Ronaldo pegang Euro nih. Messi, terus Messi menang Copa masih bisa lah, masih kan masih prestis Euro kan dari berapa? Nah, dapat Piala Dunia ya, mau debat apa lagi? Tapi menurut kalau ngomong Messi greatest of all time, pemain terbaik sepanjang ada sepak bola, dia pemain bahkan dari Pele, dari Maradona, dari siapa, Mario Kempes, bahkan atau dari siapa legenda-legenda zaman dulu, udah bisa disebut gitu belum ya setelah dia menang Piala Dunia? Ada banyak indikator kan sebenarnya untuk mengatakan seorang pemain itu layak disebut sebagai greatest ya, legenda. Itu kan ada banyak, bukan hanya soal berapa gol yang diresahkan, bukan hanya soal berapa trofi yang sudah dia angkat gitu, bukan hanya soal catatan rekor-rekor fantastis apakah di klub, apakah di timnas, tapi lebih dari itu juga terkait dengan tadi attitude, gitu kan, sikap, karakter, kepribadian yang dia wariskan kepada peradaban, kepada dunia ini, kepada generasi selanjutnya. Dari ukuran-ukuran teknis sepak bola saja memang susah kan, kita sulit untuk tidak mengatakan bahwa Messi memang hebat, gitu. Catatan golnya oke, asisnya oke, dia seorang mendakar, bisa mengatur irama permainan, pialanya, terus Kalau kaptennya juga menjadi kapten yang cukup lama lah, baik di Argentina maupun di Barcelona. Jadi apalagi kemudian ketika kita membandingkan masuk ke soal inner ya, ke soal karakter, soal kita tidak melihat itu di Maradona, kita tidak melihat itu di Eusebio, kita tidak melihat itu di Pele oke, tapi catatanku kemudian prestasi di klub, apa ya, terus ini lamanya dia, konsistennya konsistensi gitu kan. Konsistensi Messi, Ronaldo ini kan sekitar 15 tahun. Ini sulit dicapai oleh pemain itu. Tidak heran sampai ada yang mengatakan satu robot, satu alien itu ya hanya penggambaran saja, bahwa memang susah untuk bisa melampaui, bahkan menyamai capaian Messi dan Ronaldo. Dan iya, berarti aku juga baru sadar lagi ya, Messi Ronaldo ini kan 15 tahun nih mereka bersaing, memperebutkan siapa yang terbaik. Pada akhirnya di usia senjanya yang menentukan itu malah bukan skill tapi attitude ya. Iya. Ya kan? Pada akhirnya itu semua proses kehidupan itu yang menentukan itu. Maka semua agama itu kan ajarannya akhlakul karimah gitu ya. Jadi pada akhirnya yang membuat seseorang itu bernilai atau tidak, punya makna bagi peradaban atau tidak, mampu memberikan warisan atau tidak pada generasi selanjutnya, itu ada pada nilai, karakter, ideologi yang dia wariskan. Nah, kita dalam banyak hal sebenarnya Ronaldo juga oke lah
dia juga seorang filantropi sama seperti Messi, karakternya juga sangat kuat gitu. Tapi saya melihat bahwa Ronaldo tidak lolos pada ujian terakhir sejak masuk MU. Saya justru melihat begini, ketika Messi nothing tulus, Messi pada saat Ronaldo berpikir persaingan yang tiada henti antara dia dengan Messi, sementara pada saat bersamaan Messi justru sama sekali tidak memikirkan itu. Di saat itulah Messi justru mendapatkan ganjarannya. Piala Copa dan Piala Dunia. Tapi apapun kita harus respect kepada keduanya bahwa tanpa Messi dan Ronaldo sepak bola dalam 20 atau 15 tahun terakhir tidak akan semenarik ini, karena praktis ketika bicara sepak bola di era 2 dekade terakhir ini yang menarik hanya Messi dan Ronaldo, karena membicarakan karakter sepak bola sudah tidak menarik lagi karena karakter sepak bola dunia hampir seragam karena adanya sport science. Kita sudah tidak bisa melihat lagi Samba Brasil, kita tidak bisa melihat lagi Tango Argentina, Catenaccio Italia, Total Footballnya Belanda dan seterusnya, karena sport science menstandarkan permainan sepak bola sehingga semakin merasakan kekuatan sepak bola di dunia. Pada situasi seperti itu masih ada yang berbeda, yakni Messi dan Ronaldo, sehingga itu memberi warna pada sepak bola di mata pencinta. Tapi apa ya, sebenarnya itu kalau bisa dibilang menurut saya, kalau misalnya nih Messi itu cuma ada, Messi itu ada tapi Ronaldo nggak ada, Messi apakah bisa sehebat sekarang nggak ya? Tentu tidak. Ronaldo pun juga sama sebaliknya. Keduanya itu kan sebenarnya kalau mau dan ini juga pelajaran luar biasa bagi peradaban ya, bahwa persaingan dalam titik-titik tertentu itu juga persaingan yang sehat ya, dalam titik-titik tertentu itu juga bermanfaat bagi perkembangan proses yang dilalui oleh seseorang. Ronaldo mungkin tidak akan mencapai level seperti sekarang ini jika tidak ada obsesi untuk bisa mengalahkan Messi. Gitu. Sebaliknya Messi akan terlalu santai, tenang-tenang saja. Begitu ya, kalau tidak digoda terus-menerus oleh media, oleh dunia internasional dengan selalu membanding-bandingkan antara keduanya, gitu ya. Tapi mulai sekarang bagi kita pencinta sepak bola, penggemar sepak bola, dan bahkan anak benua bernama bumi ini, serah perlulah ojo dibanding. Karena keduanya saya rasa baik langsung ataupun tidak langsung itu memberikan warisan, minimal warisan diskus seperti ini. Tapi ya Kak, banyak orang tuh yang bilang, tapi sebelum ini ya, sebelum jadi Ronaldo di MU ya, semua orang itu kalau soal kerja keras, hampir soal semuanya sebelum jadi di MU itu, kalau soal menginspirasi sebenarnya itu lebih menginspirasi Ronaldo, karena dibilang Ronaldo itu kan bakatnya jauh kan dari Messi. Terus di segala hal skill dan bakat lain-lain, ya Ronaldo itu punya kerja keras. Ya kalau soal menginspirasi itu kayaknya lebih banyak terinspirasi oleh Ronaldo nggak sih? Itu soal, kalau menurut saya itu soal exposure media. Karena kalau soal menginspirasi lebih dramatis Messi dong. Messi itu waktu kecil sakit parah, dia memiliki penyakit yang mempengaruhi perkembangan fisik, perkembangan tubuhnya. Tapi dia tidak menyerah, orang tuanya tidak menyerah. Ini inspirasi yang memberi inspirasi yang luar biasa, bukan hanya pada orang yang normal, orang yang awam yang biasa, tapi juga pada orang yang memiliki kekurangan, orang yang sedang sakit, gitu kan. Bahkan dengan fisik yang jauh di atas rata-rata pemain sepak bola Eropa, dia bisa menunjukkan
tidak ada rasa minder, perasaan minoritas, inferior, itu tidak ada. Dia bermain dengan menikmati sepak bola. Ronaldo iya betul bahwa dengan kerja keras, disiplin, profesional, itu juga warisan yang diwariskan oleh Ronaldo, harus kita akui, dan itu menginspirasi banyak pemuda di Indonesia. Ayah juga melakukan riset berulang kali kalau di Indonesia penggemar Ronaldo itu masih lebih banyak daripada penggemar Messi. Dan itu fakta. Itu karena exposure media. Itu cocok dengan karakter Ronaldo. Sementara Messi adalah karakter yang tidak suka dengan exposure. Jadi kalau mau di uncei lebih jauh sebenarnya sama-sama keduanya memberikan inspirasi. Yang satu memberikan inspirasi bahwa hidup itu belum selesai selama kita masih mau memperjuangkan Messi kan. Sementara dengan kerja keras, disiplin, profesionalisme, itu semua hal bisa kita raih. Itu inspirasi yang diwariskan oleh Ronaldo. Tapi kalau kembali ke pertandingan tadi malam ya, kita bicara di luar skor ya. Kalau soal permainan itu lebih sebenarnya imbang atau lebih unggul salah satu ya kalau permainan. Kalau dari sisi permainan saya melihat imbang karena babak pertama jelas Argentina ya? Dominan Argentina, babak Kedua kedua bertahan. dominan Prancis, kemudian extra time kan jual beli. Jalannya saling menyerang dan sudah relatif terbuka. Hanya keunggulan Argentina adalah kekuatannya merata di hampir semua lini, walaupun tidak istimewa tapi kekuatan merata. Sementara Prancis kan relatif jomplang. Mbappe seperti bermain sendirian, semua gol dicetak oleh Mbappe. Jadi ini yang membedakan akhirnya juga mentalitas, karena mayoritas pemain Prancis masih muda, tidak memiliki pengalaman untuk menjadi penendang penalti di laga yang krusial. Tidak ada Benzema, kemudian tidak ada Pogba. Kalau mungkin Gio juga harusnya nanti ya. Iya, harusnya Griezmann betul, Griezmann dan Giroud ditarik dulu. Ya. Itu berpengaruh besar. Sementara pemain-pemain Argentina, umumnya pemain-pemain Amerika Latin itu ketika sudah sampai penalti itu seperti tidak ada bedanya gitu. kenapa gitu ya? Apa sih? Secara kultur di sepak bola Amerika Latin itu kemenangan penalti itu bukan sebuah kehormatan. Sehingga maka dalam banyak peristiwa, kecuali case Brasil kemarin ya, dalam adu penalti di laga krusial, dalam laga krusial beberapa final Piala Dunia termasuk Brasil ketika mengalahkan Italia, itu Amerika Latin lebih unggul ketika adu penalti di laga krusial ini, di laga penting, karena mereka lebih nothing tulus. Kalaupun saya tidak juara, kalahnya dengan adu penalti. Tapi kan kita kemarin semalam sempat bahas ya, kita nonton pertandingan ini Prancis kok dengan berkali-kali bermain, Argentina baru main berapa kali bermain, bahkan kartu kuning terus itu kan karena kecapean. Apa itu mungkin memang disiapin buat penalti ya? Bisa nggak? Awalnya ya juga gemes banget, karena sudah terlihat sekali pemain-pemain tengah dan belakang Argentina itu sudah tidak mampu mengimbangi kecepatan pemain-pemain Prancis yang baru masuk. Masih muda. Komen, kemudian Thuram gitu ya. Itu betul-betul tidak bisa mengimbangi, kalah lari, kalah komoditas, jadi kalah sembarang. Tapi rupanya ya pelatih punya pertimbangan sendiri. Mungkin dia punya feeling, setiap pelatih punya feeling bahwa laga ini nanti akan seperti apa, dan feeling dia kayaknya minta penalti, maka Dybala dimasukkan di akhir-akhir, taruh di akhir-akhir. Itu kalau tidak kan penendang kelima, kemungkinan besar kan Lautaro gitu kan. Kemungkinan besar tuh Dybala ikut Piala Dunia cuma buat menang penalti ya, Dan gol itu loh. Selama Piala Dunia apa lo nggak asis, nggak gol, main cuma berapa menit tapi nendang penalti dan gol di final. Karena posisi Dybala kan relatif tidak menguntungkan, mirip dengan Messi. Dengan
nanti setelah Messi. Tapi agak terlambat juga. Usia berapa dia? Juga dalam betul agak terlambat juga. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan udah selesai Messi, Ronaldo ini kan udah apa namanya? Udah terakhir ya kalau dunia. Dan di klub paling udah pindah ya di sini ya. Ronaldo ke Iya. Arab. Bisa jadi setelah ini mereka menutup karir ya. Kita Cari uang. mengisi waktu kan hobi dan bersenang karena bola adalah hidup mereka. Ya, bisa saja Ronaldo ke Arab atau bahkan kedua-duanya mungkin akan bertemu lagi di Amerika. Bisa saja. Begitu. Saya rasa yang terpenting itu setelah ini setelah Ronaldo dan Messi dibanding tapi lebih banyak kita sepak inspirasi dari keduanya, terutama generasi muda ini, apa yang bisa dipetik dari nilai-nilai yang diwariskan oleh Ronaldo dan Messi. Oke?